merasakan lemah sekali, bahkan tidak bisa berdiri. Untuk pergi ke kamar mandi aja saya harus dipegangin pada saat itu, sehingga makanan yang disuruh sarapan, disuruh makan siang, ya nggak bisa makan pada saat itu. Kemudian setelah itu akhirnya saya uruslah BPJS. Pada saat itu saya berobat ke rumah sakit, kemudian saya dirujuk ke dokter saraf. Nah, kemudian saya berobat sampai dirujuk ke rumah sakit PON, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang, ya, di Cililitan, UPI. Nah, kemudian di sana diperiksa melalui alat-alat mereka, dan saya yakin alat-alat mereka di sana sungguh canggih daripada rumah sakit lain. Tetapi pada saat itu mereka tidak mendapatkan apa yang menyebabkan saya itu setiap hari pusing, sehingga saya tidak bisa beraktivitas. Bahkan saya pernah memaksakan untuk bawa motor karena harus kerja ini. Kalau nggak kerja juga nggak makan. Nah, akhirnya pernah suatu saat di perjalanan, karena saking pusingnya di perjalanan lagi bawa motor, saya berhenti di tengah jalan. Kemudian mobil dari belakang saya, di depan saya, mereka pada berhenti. Nah, kemudian ya puji Tuhan tidak apa-apa pada saat itu. Dan kemudian saya terus rajin berobat ke rumah sakit, bolak-balik setiap minggu, hampir setiap minggu itu untuk kontrol ke dokter. Tetapi sampai bulan September itu 2023, saya sudah mulai bosan juga berobat setiap seminggu itu, setiap minggu. Kemudian saya sudah mulai malas lah pada saat itu. Dan pada bulan September mungkin ya Roh Kudus berkata dalam hati saya, coba periksa ke jantung aja, ambil rujukan. Dan kemudian saya ke klinik, bahkan saya buat-buat lah alasan saya ke klinik supaya dikasih rujukan pada saat itu. Saya bilang ini bagian dada saya sakit, saya bilang gitu. Nah, kemudian akhirnya mereka memberikan rujukan pada saat itu, dan saya berobat ke HGA di Raden Saleh. Kemudian dokternya ketemu, bilang ke saya bahwa kita rujuk aja langsung ke rumah sakit jantung di Matraman. Nah, kemudian di sana saya di CT scan, diperiksa segala macam di torak, nah, cek darah juga semua. Nah, di CT scan ini memang ketemu penyakitnya, bahwa ada penyumbatan di saluran pembuluh darah ke jantung, sehingga darah itu tidak bisa memompa darah dari jantung, itu tidak bisa memompa semaksimal ya ke seluruh tubuh. Akhirnya kata dokternya kita kateterisasi aja untuk memastikan di mana letak penyumbatan itu terjadi. Akhirnya saya bilang sama dokter, ini kira-kira berapa persen keberhasilan untuk melakukan hal itu? Kata dokter ya bisa 1 dibanding 1000. Saya bilang, tapi yakin ya dokter nggak ada apa-apa ya? Yakinlah. Masih dapat makan. Sendiri belum siap saya rasakan seperti itu. Ada yang ganti. Nah, akhirnya saya dijadwalkan untuk kateterisasi pada saat itu. Tetapi ini belum dokter katakan bahwa saya harus dipasang ring, belum. Katanya kita harus melihat dulu penyumbatannya di mana. Nah, di CT scan itu ada 90% penyumbatan di arteri pembuluh darah jantung itu. Nah, kemudian pada saat dikateterisasi, ya saya nginep pada saat itu, kami datang hari Rabu kalau nggak salah. Dan saya dikateterisasi lah oleh dokter itu pada siang hari. Nah, kemudian ketemulah penyumbatan itu di arteri pembuluh darah saya, dan kata dokter, Bang, ini sangat-sangat fatal ini.
jadi kita harus pasang ring. Saya bilang, dokter nggak ada jalan keluar selain itu. Nggak bisa bang, kalau di bawah 70% mungkin bisa saya anjurkan untuk terapi obat. Tetapi ini udah di atas 70%. Takutnya ada serangan jantung secara mendadak. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu, ya sudahlah dokter, kalau memang itu yang terbaik, ya saya dipasang ring saja. Akhirnya dipasanglah ring pada saat itu, kemudian berjalan dengan normal, puji Tuhan, dan sampai saat ini saya merasakan betapa besar kasih Tuhan, bahwa pada saat ini yang tadinya saya setiap hari ngos-ngosan, karena nyapu lantai aja bisa ngos-ngosan, atau jalan 50 meter udah ngos-ngosan, tapi sekarang saya jalan berapa kilometer sekitar setengah jam nggak ketemu ngos-ngosan lagi, nggak capek-capek. Nah, cuman kata dokter ini masih ada 2 penyumbatan lagi di arteri pembuluh darah abang. Jadi abang jaga makanan aja supaya tapi yakinlah, bapak saya aja katanya sampai 9 ringnya dipasang, jadi nggak usah takut katanya. Tapi kalau bisa ya jaga pola makan, hidup yang sehat, berhenti merokok dari sekarang. Ini bagi yang sekarang nggak merokok, puji Tuhan. Tunggu diajar sakit dulu baru kapok. Coba ulang lagi tadi. Teman itu malah keras. Enggak, ini bukan menyindir tapi memang ya betul. Tapi puji Tuhan saya sudah berhenti merokok sampai saat ini. Ya mudah-mudahan ke depan bisa aku naik soalnya. Jadi setiap hari saat ini tetap berolahraga, rajin berolahraga. Itu saran dari dokter. Itu dari saya, dan mungkin barangkali Bapak Ibu punya kerinduan untuk menyampaikan kesaksian, kami persilahkan.